Kok bisa sih wilayah segersang Dubai bisa kena banjir seheboh ini? Dubai terkenal sebagai negara gersang di Semenanjung Arab dan hanya memiliki dua musim ya, musim dingin dan juga musim panas. Fenomena hujan deras di Dubai ini menjadi peristiwa cuaca bersejarah dan terburuk dalam 75 tahun terakhir. Banjir di Dubai UAE berawal dari badai petir yang terjadi pada Senin tanggal 15 sampai dengan Selasa tanggal 16 April. Badai ini menyebabkan peningkatan curah hujan yang menjadi lebih 145,2 mm dalam sehari di Dubai. Padahal saat normal curah hujan di Dubai itu hanya mencapai 94,77 mm dalam setahun. Bayangin, biasanya nih ya negara ini curah hujannya itu hanya 94 mm setahun, sedangkan ini dalam satu hari 142 mm. Dilansir dari India Express, alasan utama hujan lebat di Uni Emirat Arab adalah karena badai yang melewati Semenanjung Arab dan bergerak melintasi Oman. Badai tersebut menyebabkan hujan turun di Bahrain, Oman, Qatar, dan Arab Saudi. Namun paling parah terjadi di Uni Emirat Arab. Pertanyaannya, kenapa? Sini Clara jelasin. Spekulasi pertama gara-gara cloud seeding. Apa tuh cloud seeding? Nah, mungkin bahasa Indonesianya itu adalah nanam awan. Iya, awan yang di atas itu ditanam. Iya, bisa kok bisa. Dubai banyak duitnya, apa ya nggak bisa? Cloud seeding adalah teknik modifikasi cuaca yang meningkatkan kemampuan awan untuk menghasilkan hujan dengan memasukkan inti es kecil ke dalam jenis awan subbeku tertentu. Laporan ahli meteorologi di Pusat Meteorologi Nasional mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan 6 atau 7 penyemaian awan dengan menerbangkan pesawat sebelum hujan deras terjadi. Data pelacakan penerbangan yang dianalisis oleh The Associated Press menunjukkan bahwa satu pesawat yang berafiliasi dengan upaya penyemaian awan di UAE terbang di seluruh negeri pada Senin. Tapi yang lucunya adalah ketika ilmuwan sudah approve, nah ini justru malah dibantah oleh Wakil Direktur Pusat Meteorologi Nasional Omar Al-Yazidi. Kata dia, kami tidak melakukan operasi penyemaian apapun selama acara ini. Nah lo gimana tuh, kontras banget kan? Nah menurutnya salah satu prinsip dasar cloud seeding itu kalau misalkan lagi panas nih di cloud seeding, tapi kalau misalkan kalau udah hujan di cloud seeding ya itu berarti bukan cloud seeding. Itu kata si Omar. Spekulasi selanjutnya yaitu adalah perubahan iklim global. Temperatur yang lebih tinggi menyebabkan penguapan air tidak hanya di daratan tapi juga di lautan dan tentunya badan airnya juga. Jadi atmosfer yang lebih hangat seluruh dunia ini mengandung lebih banyak kelembaban kan? Nah dengan kata lain, ilmuwan berpendapat bahwa lonjakan suhu secara global ini memberikan impact hujan lebat di Uni Emirat Arab. Dan tentunya dampak ekonominya ini nggak main-main. Yang pertama pasti dari sektor pariwisata. Pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Dubai kemungkinan ini akan terkena dampak yang luar biasa. Pemandangan kota yang banjir pastinya bisa merusak citra Dubai yang kita tahu ya, itu kan pasti tujuan yang mewah, luxurious, terorganisir dengan baik. Dan jangan lupa jantung pariwisata itu apa? Bandara internasional, di mana pusat penting untuk perjalanan internasional untuk pariwisata. Gangguan di Bandara Internasional Dubai ini bisa membuat calon wisatawan gak mau datang dan menyebabkan masalah logistik. Dampak jangka panjang tergantung pada seberapa cepat upaya pemulihan dilakukan dan seberapa efektif Dubai bisa meyakini nih turis dan wisatawan lain kalau misalkan keadaan udah normal kembali. Yang kedua dari sisi infrastruktur. Jalan raya, jembatan, dan sistem transportasi umum ini bakal perlu perbaikan yang signifikan. Meskipun Uni Emirat Arab ini udah punya infrastruktur yang canggih, volume hujan yang besar pasti bisa ngerusak sistem drainase yang dimana kita tahu Dubai itu adalah desert city. Memang tidak dirancang untuk kejadian cuaca ekstrim yang hujan gede seperti ini. Jadi ya kalau misalkan ada dana pasti diprioritaskan untuk benerin yang lain dulu, bukan untuk pembangunan Dubai secara keseluruhan. Yang kasihan sih pasti perusahaan asuransi ya, soalnya bayangin pasti banyak rumah yang kerendam, gedung-gedung yang kerendam juga, dan tentunya pasti semuanya pada minta klaim asuransi. Ya pastinya sistem keuangan dari si asuransinya juga pasti bakal anjlok, dan di sisi lain pastinya premi akan naik di kemudian hari, dan tentunya ini pasti akan memberatkan rakyat Dubai. Selanjutnya dari sektor retail.
Sebenarnya ini akan sulit diprediksi ya, karena kita bakal tahu bahwa banyak sekali bisnis yang mengalami kerusakan properti dan pasti supply chain juga terganggu. Walaupun belum ada angka realnya nih, pasti ini juga terdampak hebat sekali untuk retail di Dubai. Ya kita doain aja lah yang terbaik untuk Uni Emirat Arab, khususnya untuk Dubai ya. Karena memang mau nggak mau kita harus mengakui bahwa ini kan musibah, mana ada sih yang mau kena musibah, dan kalau bisa jangan kait-kaitin lah sama azab lah atau apalah ya, show some empathy. Kalau gitu ini akhir dari video kita kali ini. Aku Clara Antawijaya pamit undur diri. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe. See you.